Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desira Zara Fadila dengan NIM S1S1220055. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang pembelajaran OpenCV. Nah, jadi di sini itu kita akan membahas tentang reading atau writing a video file atau membaca dan juga menulis file video menggunakan OpenCV. Nah, jadi OpenCV itu menyediakan dua kelas utama untuk bekerja dengan video, yaitu video capture dan juga video writer. Nah, video capture itu digunakan untuk membaca video baik dari file yang sudah ada maupun langsung dari kameranya dengan menggunakan metode yang namanya itu metode read. Nah, kita bisa mengambil setiap frame dari video sampai mencapai akhir file. Dan setiap frame yang kita baca sebenarnya itu adalah gambar dalam format BGR. Sementara itu, video writer digunakan untuk menulis atau menyimpan video. Jadi, kalau kita ingin menyimpan hasil pemenulisan video, misalnya setelah diberi efek, filter, atau deteksi objek, kita bisa menggunakan kelas ini. Nah, format video yang didukung itu bisa berbeda-beda tergantung sistem operasi dan juga konfigurasi OpenCV secara umum dan konfigurasi OpenCV. Tapi secara umum, format AVI itu yang biasanya aman untuk digunakan. Nah, jadi pada bagian ini itu dijelaskan bagaimana cara menggunakan kelas video writer untuk menulis file video. Nah, di sini ada contoh kode yang menunjukkan program yang membaca frame dari sebuah video input yang bernama my input video API. Nah, di sini kita akan coba buat kodenya. Kita tuliskan, pertama itu kita import dulu import lalu kemudian kita tulis video. Nah, di sini untuk videonya itu namanya itu coba.mp4 ya. Jadi untuk nama file yang saya gunakan itu ekstensinya itu ya untuk
Jadi di sini itu yang pertama itu kita membuat objek video capture untuk membuka video input, kemudian dari objek tersebut diambil nilai FPS serta ukuran frame-nya menggunakan properti cap, frame width, dan juga high height. Nah, nilai-nilai ini itu digunakan untuk mengatur parameter video writer. Yang selanjutnya itu kemudian dibuat objek yang dimana parameter nama file output, kemudian kode FPS dan ukuran frame-nya itu digunakan kode 1i420. Nah, jadi kode CIM itu menunjukkan bahwa video disimpan dalam format DIV 420 yang merupakan format tanpa kompresi besar. Dan kemudian dilakukan proses pembacaan frame dari video input. Setiap frame yang berhasil dibaca akan langsung ditulis ke file output melalui fungsi videowriter.writeFrame. Nah, proses ini tuh akan dilakukan berulang sampai semua frame itu selesai dibaca. Oke, kita coba jalankan. Nah, oke, kita coba jalankan lagi. Kita lihat, nah di sini sudah ada, nah di sini tuh sudah tertampil outputnya, yaitu yang bernama output.fvi. Kita coba buka filenya. Output.fvi. Jadi itu untuk hasil videonya. Nah, oke, lalu selanjutnya itu jadi di sini itu menekankan bahwa parameter pada konstruktor video writer itu harus diperhatikan dengan cermat. Nama file itu harus ditentukan dengan benar. Dan jika nama file sudah ada sebelumnya, maka akan ditimpa atau overwrite. Selain itu, storage video juga itu harus sesuai karena jenis storage yang tersedia dapat berbeda tergantung pada sistem operasi atau konfigurasi OpenCV yang digunakan. Dan beberapa kode umum yang digunakan itu antara lain yang pertama itu ada 0 yang menyimpan video dalam format RAW tanpa kompresi dengan ekstensi itu API. Kemudian yang pada baris kedua ini itu 1420 yang dimana itu ini tuh menyimpan format TIFF uncompressed yang dimana chroma subsample kompatibel luas tetapi menghasilkan ukuran file besar. Kemudian ada PIM1 yang dimana itu format MPEG 1 dengan file berekstensi AVI juga atau API. Kemudian ada di sini itu XVAID yang dimana ini tuh biasanya digunakan untuk menghasilkan ukuran file yang lebih kecil juga disimpan sebagai API. Kemudian terakhir di sini itu belum. Kemudian ada sini MP4V yang dimana ini itu yang lebih baru yang biasa digunakan untuk menghasilkan file dengan ekstensi MP4. Contohnya seperti file input saya yang ekstensinya itu MP4. Kemudian di sini X264 itu agar ukuran filenya itu yang lebih kecil dan juga efisien. Kemudian THEO itu untuk OGG atau OGF. Kemudian FLV1 itu untuk flash video atau .plv. Nah, jadi selain itu kita juga itu perlu menentukan frame rate dan juga ukuran frame video. Ya, jika kita menyalin dari video lain, nah nilai ini tuh bisa langsung dibaca menggunakan metode get dari video capture. Oke, kemudian kita masuk ke bagian capturing kamera frames.
Jadi ini tuh menjelaskan bahwa aliran video dari kamera juga itu bisa ditangani dengan objek video capture. Hanya saja kita memberikan indeks kamera seperti nol, bukan nama file. Melalui cara ini juga OpenCV itu dapat merekam video langsung dari kamera dan juga menyimpannya ke file baru, misalnya format API. Dan biasanya itu dilakukan dengan menentukan berapa lama perekaman, misalnya 10 detik. Kemudian setiap frame yang diterima itu dituliskan ke video output. Jadi intinya ini tuh memperlihatkan bagaimana mengambil dan juga menyimpan video langsung dari kamera menggunakan OpenCV. Nah, di sini ada kodenya, kita coba buat. Kita ini coba bagian sini. Jadi itu kamera capture. Nah, ini dan di sini FPS-nya itu diatur itu 30, kemudian size-nya itu ini kita ganti namanya misalkan untuk 2 ya, namanya 2.dpi. Kita tambahkan satu itu untuk mengatur waktunya. Dan lalu oke, seperti ini. Nah, jadi di sini itu kita coba jalankan dulu. Di sini kembali kita dulu pada di sini itu kita coba jalankan. Nah, ini sudah tampil untuk API, kita lihat hasilnya. Jalankan ulang.
Jadi di sini itu errornya itu bukan karena error karena kodenya ya, tetapi karena di sini itu kita lagi merekam, jadi untuk merekam yang hasil dari kode ini tuh tidak bisa dilakukan karena bertabrakan. Nah, jadi kode ini tuh berhasil di sini tuh telah tertampil outputnya yang bernama output2.fpi. Nah, jadi di sini itu saat menggunakan kamera di OpenCV, terkadang nilai lebar dan juga tinggi frame itu yang didapat dari fungsi pembacaan properti kamera itu tidak selalu akurat. Karena itu untuk memastikan ukuran sebenarnya biasanya dilakukan dengan mengambil satu frame terlebih dahulu, lalu membaca dimensinya dari hasil tangkapan tersebut. Selain itu ada juga kemungkinan beberapa kamera menghasilkan beberapa frame dari awal yang belum stabil, misalnya ukurannya itu berubah-ubah, maka disarankan untuk mengabaikan beberapa frame pertama sebelum mulai melakukan perekaman atau pemrosesan utama. Kemudian dijelaskan pula bahwa fungsi untuk membaca kecepatan frame dari kamera itu tidak selalu memberikan hasil yang benar. Pada banyak sistem, nilainya itu seringkali hanya bernilai nol karena keterbatasan pada driver atau backend yang digunakan oleh OpenCV. Nah, di sini itu menegaskan bahwa pembacaan dan penulisan properti video itu melibatkan banyak lapisan, mulai dari pustaka OpenCV itu sendiri, sistem operasi, hingga perangkat keras kamera karena banyaknya lapisan ini. Hasil yang didapat itu bisa berbeda antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dan terakhir itu dijelaskan dua cara untuk menentukan frame rate ketika menggunakan video writer untuk menyimpan hasil dari kamera, yaitu dengan membuat perkiraan sendiri atau dengan mengukurnya secara langsung menggunakan timer. Selain itu, jumlah kamera dan urutannya itu tergantung pada sistem yang digunakan. Dan tidak semua kamera dapat diakses dengan benar. Untuk memastikan bahwa kamera benar-benar terbuka dan siap digunakan, disarankan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mengambil frame. Nah, jadi di sini itu dijelaskan bahwa penggunaan fungsi read tidak cocok jika ingin menangkap gambar secara bersamaan dari beberapa kamera, seperti pada sistem stereo. Nah, untuk itu digunakan fungsi grab dan juga retrieve, yang dimana grab itu mengambil um, frame dari kamera tanpa langsung menyimpan, sedangkan retrieve mengambil frame yang telah di-grab untuk diproses. Dengan cara ini, pengambilan gambar dari dua kamera itu dapat dilakukan secara sinkron. Dan kemudian di sini itu kita masuk ke displaying an image in a window. Jadi menampilkan gambar di jendela adalah salah satu operasi dasar di OpenCV. Hal ini dilakukan dengan fungsi unshow yang memiliki dua parameter, nama jendela dan juga gambar itu yang akan ditampilkan. Namun agar jendela tidak langsung tertutup digunakan fungsi white key yang menunggu input dari pengguna dalam jangka waktu tertentu. Setelah gambar selesai ditampilkan, fungsi destroy all windows itu digunakan untuk menutup semua jendela OpenCV yang terbuka. Fungsi-fungsi ini itu memberikan kontrol penuh kepada pengguna untuk menampilkan dan juga menutup jendela sesuai kebutuhan. Nah, ini tuh ada kodenya. Buat import CV2, kemudian juga kita
jelaskan. Show lagi. Kita ganti gambarnya karena itu terlalu besar. Nah, jadi hasilnya itu akan seperti ini. Jadi akan menampilkan gambar. Jadi ini itu menjelaskan bagaimana frame dari kamera di jendela itu menggunakan OpenCV yang menyediakan fungsi untuk membuat dan juga menampilkan dan menutup jendela seperti name window, aperture dan juga display window. Jadi jendela ini itu juga itu bisa berinteraksi dengan pengguna, misalnya menerima input dari keyboard lewat WK atau mendeteksi klik mouse lewat set mouse callback. Ya. Nah, jadi di sini itu menampilkan gambar melalui jendela ya. Itu seperti ini. Kemudian kita masuk ke sini displaying camera frames in a window. Nah, kita tutup. Selanjutnya di sini nah, selanjutnya di sini itu menampilkan frame dari kamera di jendela menggunakan OpenCV. Nah, di sini itu jendela itu juga itu bisa berinteraksi dengan pengguna, misalnya menerima input dari keyboard lewat WK atau mendeteksi klik mouse lewat dengan set mouse callback. Nah, di sini kita coba buat kodenya. Kita coba jalankan. Nah, jadi di sini itu kodenya itu jalan hanya karena kita lagi menggunakan kamera yang lain untuk merekam, jadi tidak bisa tertampil ya. Nah, jadi di sini itu Nah, jadi di sini itu menunjukkan bagaimana kamera itu bisa diaktifkan. Lalu hasil tangkapan videonya itu akan ditampilkan langsung di jendela OpenCV. Nah, jendela tersebut itu akan terus menampilkan gambar secara berurutan sampai kita menekan tombol atau melakukan klik yang menandakan itu program itu harus berhenti. Nah, di sini itu dijelaskan tentang fungsi key, white key, yaitu waktu tunggu dalam satuan milidetik untuk menunggu input keyboard. Dan jika nilainya itu 0, jendela akan menunggu tanpa batas waktu. Dan fungsi itu juga itu bisa mendeteksi tombol yang ditekan berdasarkan kode SCAI. ASCII.
ASCII. Nah, selain itu dijelaskan juga bahwa jendela OpenCV dan juga WebKey itu saling bergantung. Artinya, tampilan jendela itu hanya akan diperbarui ketika WebKey dijalankan dan juga itu hanya bisa dibaca saat jendela OpenCV itu sedang aktif. Jadi, secara keseluruhan ini tuh memperkenalkan bagaimana cara video dari kamera secara langsung dan interaktif menggunakan OpenCV. Nah, di sini itu um, ada berbagai event dan juga flag yang digunakan pada fungsi set mouse callback di OpenCV. Nah, event ini tuh menentukan tindakan apa yang dilakukan oleh pengguna dengan mouse, sedangkan flag menunjukkan kombinasi tombol yang sedang ditekan. Jadi yang pertama itu ada CV2 event mouse mode. Ini tuh terjadi ketika mouse digerakkan dalam jendela. Kemudian LBU countdown saat tombol kiri mouse ditekan. Kemudian airboot itu saat tombol kanan ditekan. Kemudian di bawahnya itu saat tombol tengah itu ditekan. Biasanya itu scroll wheel. Kemudian L button on up itu L button up itu tombol kiri dilepas setelah ditekan, kemudian R button up itu tombol kanan dilepas, M button up tombol tengah dilepas, kemudian L button uh, B, L, C, L. Nah, itu tombol kiri diklik 2 kali, kemudian di bawahnya itu tombol kanan diklik 2 kali, dan yang terakhir itu M button B, L, C, L, K, tombol tengah diklik 2 kali. Jadi, semua event ini tuh bisa digunakan untuk mendeteksi aktivitas pengguna dan juga membuat program meresponnya, misalnya untuk menggambar, memilih area, atau menghentikan tampilan kamera. Dan kemudian di sini tuh ada flag pada mouse callback. Jadi selain event ada juga flag, yaitu berfungsi untuk mendeteksi tombol tambahan yang ditekan bersamaan dengan aksi mouse. Nah, di sini itu ada L button, tombol kiri sedang ditekan, kemudian ada R button, tombol kanan sedang ditekan, kemudian ada F button, tombol tengah sedang ditekan, kemudian ada control key, tombol control di keyboard sedang ditekan, kemudian shift key, tombol shift sedang ditekan, dan juga tombol ALT sedang ditekan, yang alt key. Jadi dengan kombinasi event dan flag ini tuh kita bisa membuat jendela OpenCV menjadi lebih interaktif dan juga responsif terhadap berbagai jenis input pengguna. Nah, kemudian ini tuh kita diperkenalkan yang namanya itu sebuah proyek yang bernama Proyek Cameo, yaitu proyek yang berkaitan dengan pelacakan wajah dan juga manipulasi kita secara real time. Jadi sebelum masuk ke proyeknya jelaskan bahwa OpenCV itu biasanya dipelajari lewat contoh-contoh algoritma, tapi jarang dibahas bagaimana membangun aplikasi lengkap dari awal. Nah, padahal kemampuan OpenCV itu sangat luas. Biasa bisa digunakan untuk berbagai bidang seperti analisis video, pengendalian robot, permainan interaktif, hingga eksperimen psikologi untuk melacak pergerakan mata peserta. Proyek Cameo ini tuh bertujuan untuk membuat aplikasi interaktif yang bisa melacak wajah dan juga memanipulasi tampilan kamera secara langsung. Misalnya, kita bisa menggabungkan dua tampilan kamera lalu menempatkan wajah dari satu video ke video lainnya secara real time. Seolah-olah orang tersebut itu berada di tempat yang berbeda. Nah, aplikasi seperti ini itu menggambarkan bagaimana OpenCV digunakan dalam sistem yang lebih kompleks. Misalkan seperti augmented reality atau sistem hiburan di taman bermain digital. Namun buku ini juga itu menjelaskan bahwa hasil pelacakan bisa saja tidak sempurna tergantung pada kecepatan frame atau pencahayaan kamera. Oleh karena itu, berbagai pendekatan seperti penggabungan gambar dan juga pemrosesan kedalaman itu akan dicoba untuk mendapatkan hasil terbaik. Nama cameo sendiri itu diambil dari istilah dalam perhiasan dan juga film, yaitu potongan kecil yang menampilkan wajah seseorang atau peran singkat dari seorang selebriti. Dengan nama ini, proyek tersebut itu menggambarkan ide menampilkan wajah seseorang secara kreatif di dalam video. Nah, kemudian di sini itu bagaimana proyek tersebut dirancang menggunakan pendekatan objek oriented design atau desain berorientasi objek. Jadi biasanya program Python itu bisa dibuat dengan cara sederhana, yaitu prosedural, baris demi baris kode yang dijalankan langsung. Namun untuk proyek yang lebih besar, aplikasi
Namun untuk proyek yang lebih besar seperti Cameo, gaya berorientasi objek jauh lebih efisien karena membuat kode lebih modular, mudah dikembangkan dan juga bisa digunakan kembali. Nah, di sini dijelaskan bahwa semua gambar di OpenCV itu memiliki struktur yang mirip, baik dari kamera, video, atau file gambar. Karena itu, kita bisa memakai logika pemrosesan yang sama untuk semuanya. Nah, dengan pendekatan ini, bagian input dan juga output program itu dapat dipisahkan dari logika aplikasinya, sehingga lebih terorganisir dan juga mudah dikelola. Dan untuk mencapai dan juga untuk bisa mencapainya itu dua kelas utama itu akan dibuat. Yang pertama itu Capture Manager yang bertugas menangani proses pengambilan gambar atau video dari sumber input. Kemudian ada Window Manager yang digunakan untuk mengatur tampilan jendela untuk menghasilkan hasilnya. Jadi kalau kedua kelas ini itu berperan sebagai antarmuka tingkat tinggi bagi proses input dan juga outputnya. Nah, dengan adanya Window Manager, program itu dapat menampilkan hasil di jendela, sementara Capture Manager membaca frame dari kamera atau file video. Keduanya juga itu bisa diperluas atau dimodifikasi tanpa harus bergantung langsung pada fungsi bawaan OpenCV. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga tentang konsep konsep Capture Manager yang lebih detail. Jadi kelas ini itu dirancang untuk mengatur aliran video baik dari kamera maupun file dan mengirimkannya ke satu atau beberapa output sekaligus. Misalnya satu aliran video itu bisa ditampilkan di jendela, disimpan sebagai file atau diolah menjadi gambar diam. Dalam penggunaannya, Capture Manager itu bekerja dengan objek video capture dari OpenCV. Setiap kali program itu mengambil frame baru, metode seperti enter frame dan juga exit frame akan dijalankan secara berulang di dalam loop utama aplikasi. Antara dua pemanggilan itu, aplikasi bisa membaca properti seperti channel untuk menentukan kamera yang aktif dan juga frame untuk mendapatkan kamera yang sedang diproses. Nah, bagian ini tuh menekankan pentingnya desain terstruktur agar aplikasi seperti Cameo itu bisa berjalan efisien, mudah diperluas, dan juga tetap rapi meskipun semakin kompleks. Nah, jadi di sini itu terdapat dua fungsi utama kelas Capture Manager dalam proyek Cameo. Nah, kelas ini itu menangani proses pengambilan, penampilan, dan juga penyimpanan video yang terdapat beberapa metode penting seperti ada write image, start writing video, dan juga stop writing video. Nah, proses penulisan video itu dilakukan saat exit frame itu dipanggil. Nah, oke, jadi di sini tuh kita akan coba buat kodenya. Jadi yang pertama itu kita buat file yang namanya itu managers.py. Nah, jadi ini codingannya lumayan panjang. Jadi di sini saya akan tulis dulu codingannya semua, lalu kemudian akan saya jelaskan ya. Jadi kita mulai.
Oke, jadi yang saya akan jelaskan. Nah, jadi bagian pertama di sini itu kita akan membuat kerangka dasar kelas dari Caption Manager, yang dimana itu untuk mengatur proses pengambilan gambar atau video dari kamera. Yang di dalamnya itu dilakukan inisialisasi atau pengaturan awal seperti menentukan sumber video, mengatur jendela tampilan, menentukan apakah tampilan perlu dicerminkan, menyiapkan variabel untuk menyimpan frame, nama file gambar atau video, serta perhitungan frame rate atau fps. Jadi secara sederhana kode ini itu membangun fondasi agar aplikasi itu bisa menangkap dan juga menyimpan video dengan teratur. Kemudian yang kedua itu di sini itu kita menambahkan getter dan setter uh, yang dimana itu untuk beberapa properti dalam kelas Capture Manager. Jadi channel itu untuk mengatur atau mengambil saluran kamera yang digunakan. Jika saluran diubah, frame saat ini diset ulang agar bisa menyesuaikan dengan saluran baru. Kemudian frame mengambil frame dari kamera hanya jika ada frame yang sedang diproses. Kemudian ada isolating image, mengecek apakah sedang menulis atau menyimpan gambar. Kemudian isolating video untuk mengecek apakah sedang menulis atau merekam video. Nah, kemudian yang di sini itu kita itu Python itu memiliki fitur dekorator seperti properti yang digunakan untuk menambahkan perilaku khusus pada fungsi dan juga atribut tanpa mengubah strukturnya. Variabel dengan awalan underscore itu menandakan bahwa variabel tersebut bersifat non-publik, dan kemudian awalan satu garis bawah underscore var berarti protected yang digunakan di dalam kelas dan juga subkelas, sedangkan dua garis bawahnya itu membuat nama variabel diubah otomatis. Dan kemudian ada fungsi enter frame yang dimana untuk menangkap frame baru dari frame baru dari kamera, yang sebelum mengambil frame baru ia memastikan tidak ada frame sebelumnya yang belum ditutup. Dan jika ada object capture maka grab itu akan dipanggil untuk bisa menyiapkan frame berikutnya agar bisa diproses nantinya. Nah, kemudian di sini itu terdapat metode tambahan untuk penulisan file dalam kelas. Nah, jadi di sini itu ada white image yang dimana digunakan untuk bisa menyimpan satu frame sebagai file gambar, misalnya JPG ataupun PNG. Dan kemudian ada start writing video yang digunakan untuk memulai proses perekaman video, menentukan nama file dan juga format encoding seperti MJPG. Kemudian ada stop writing video itu berfungsi untuk menghentikan proses perekaman video dan juga menghapus parameter terkait agar siap digunakan kembali. Dan di situ ada fungsi write video frame yang digunakan untuk menulis setiap frame yang ditangkap oleh kamera ke dalam file video. Jadi yang pertama itu program memeriksa apakah dalam mode penulisan video. Jika tidak, fungsi itu akan berhenti. Kemudian dicek apakah objek video writer itu sudah dibuat. Kalau belum, program itu akan mengambil nilai FPS dari kamera. Dan kalau FPS tidak diketahui atau bernilai 0, maka program itu akan menggunakan perkiraan FPS yang dihitung sebelumnya. Setelah itu, ukuran frame itu diambil dari properti lebar dan juga tinggi video capture. Dari video capture dan juga informasi ini itu video writer itu dibuat menggunakan nama file, format encoding, FPS, dan juga ukuran frame terakhir. Frame yang sedang ditangkap itu ditulis dalam file video untuk menggunakan self writer write self frame. Lalu selanjutnya di sini itu tentang pembuatan kelas Window Manager yang berfungsi untuk menangani jendela tampilan window dari input dari keyboard Open TV. Biasanya Open TV itu menyediakan fungsi
seperti CV2 name window, CV2 answer, dan juga CV2 display window. Nah, untuk membuat, menampilkan, dan juga menutup jendela, tapi fungsi-fungsi itu bersifat prosedural, bukan berarti berorientasi objek. Jadi untuk membuat program lebih rapi dan juga mudah dikembangkan, fungsi ini itu dikemas dalam satu kelas bernama Window Manager ya. Ini untuk codingannya. Jadi di sini itu terdapat beberapa metode utama seperti ada create window, untuk membuat jendela, ada display window untuk menutup jendela, dan juga show untuk menampilkan gambar. Nah, juga dari proses event untuk memproses input dari keyboard. Setelah itu, window manager juga itu punya fitur bernama keypress callback, yaitu fungsi yang akan dijalankan setiap kali menekan tombol di keyboard. Callback ini menerima satu argumen berupa kode STI dari tombol yang ditekan. Nah, pada awal implementasinya itu dituliskan konstruktor init untuk mengatur nama jendela, window name, dan juga fungsi callback, keypress callback, dan juga satu jendela, agar is window created, agar program itu tahu apakah jendela itu sudah dibuat atau belum. Nah, jadi untuk codingannya itu seperti ini ya. Tadi kemudian masuk di playing everything with Cameo. Nah, jadi di sini itu Jadi di sini itu kita akan mengimplementasikan kelas Cameo yang menjadi inti aplikasi kamera OpenCV. Jadi di sini itu kita akan membuat dua objek, yaitu Window Manager untuk menampilkan jendela dengan nama Cameo, dan juga Capture Manager untuk mengatur pengambilan video dari kamera TV2 video profesional. Dan juga itu ada metode run, yang dimana metode ini itu menjalankan loop utama program, menggunakan jendela tampilan, mengambil frame dari kamera, dan juga menampilkan frame, dan juga menangani event keyword. Kemudian ada OK Press, ini tuh mengatur tindakan tombol spasi, ambil screenshot, tab untuk mulai berhenti merekam video, dan juga S untuk keluar dari aplikasi. Nah, di sini tuh untuk memanggil videonya ya. Jadi di sini itu saat kali itu akan dieksekusi langsung. Kita coba buat yang namanya cameo.py. Nah, kita coba jalankan dulu. Kita lihat. Nah, tampilnya itu seperti ini. Nah, di sini itu uh, itu ya. Dan di sini itu tidak tertampil kameranya karena saat ini tuh saya juga sedang merekam, jadi kamera itu sedang digunakan, sehingga untuk codingan ini itu tidak bisa tertampil. Tapi intinya di sini itu jadi saat program dijalankan itu di sini itu akan tampil kamera mirror atau kamera tercermin, tetapi hasil screenshot dan juga rekaman video itu tidak tercermin. Nah, hal ini itu sengaja dibuat karena pada saat membuat objek capture manager, kita memberi argumen solve mirror preview sama dengan true. Jadi di sini itu harusnya itu menampilkan contoh aplikasi Cameo dengan jendela berjudul Cameo dari frame video dari kamera. Jadi ini tuh akan menutup program dengan menjalankan aplikasi, menampilkan tampilan kamera yang terbalik seperti cermin untuk kenyamanan pengguna.
Nah, jadi di sini saya akan coba untuk merekam dulu, baru kemudian saya akan perlihatkan hasil rekamannya. Oke, jadi tadi saya sudah melakukan perekaman dengan menggunakan Cameo.py ini. Nah, jadi ketika kita menjalankan program ini itu akan menghasilkan screenshot.png ketika kita mengklik spasi, kemudian ada screenshot.avi, ini tuh berupa video, dan itu kita dapatkan ketika mengklik tombol tab untuk memulai video, dan juga tombol tab ketika ingin mengakhiri video. Jadi hasilnya itu ada screenshot.avi dan juga screenshot.png. Dan juga untuk menutup jendelanya itu kita bisa klik tombol ESC. Nah, baik, sekian penjelasan saya tentang materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.